abang kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Hari ini kita di tema 7 kepemimpinan dengan subtema yang baru, yaitu pemimpin idolaku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi PPKN. Nah, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola? Nah, abang kakak punya nggak pemimpin idola? Mungkin karena sifat kepemimpinannya, karena wibawanya, atau karena dia mampu ya mengayomi orang-orang yang dipimpinnya sehingga pemimpin tersebut diidolakan ya. Mungkin abang kakak punya pemimpin idola, bisa jadi presiden atau mungkin pemimpin yang ada di daerah abang kakak ya, atau mungkin kepala sekolah. Nah, berikut ini ada teks bacaan di buku ya. Silahkan abang kakak buka bukunya subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di sini teks yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Nah, Miss akan bacakan, abang kakak simak dengan baik ya. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Nah, di sini ya menceritakan bahwa Pak Badi adalah seorang lurah ya yang diidolakan oleh warganya. Jadi meskipun dia seorang lurah, tetapi ya Pak Badi hidupnya sederhana ya. Nah, dari gaji yang ia peroleh, dia menyisihkannya untuk membuka balai belajar di daerahnya ya. Nah, di balai belajar tersebutlah ya warga desa bisa belajar membaca ya, dan membaca buku-buku yang disediakan di balai belajar tersebut. Jadi sebagai seorang pemimpin, nah Pak Badi ini disukai dan diidolakan oleh warganya ya. Nah, pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya.
Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Nah, Bang Kakak ya, jadi sudah seharusnya seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya oleh rakyatnya dan mereka seharusnya bekerja ya memang untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Jadi apabila seorang pemimpin tidak amanah ya, maka kepercayaan rakyat terhadapnya pun akan berkurang ya. Rakyat menjadi tidak percaya dan bisa jadi rakyat tidak akan patuh kepada pemimpin ya. Nah, berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Jadi kita lebih mementingkan kepentingan orang banyak ya, kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi meskipun berbeda-beda ya, namun ya bahwasanya kita merupakan satu kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, berikutnya dalam materi bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks pidato. Nah, teks pidato itu harus memuat apa saja. Nah, yang pertama itu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini berisikan kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain ya. Assalamualaikum. Nah, itu juga merupakan salam pembuka ya. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Nah, ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas negara. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian yang ketiga, nah itu pada intinya ya. Nah, di inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Nah, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya ya, yang Bu Erika ya, RT pemersatu, Ibu RT pemersatu. Nah, di situ Bu Erika mengajak ya warganya ya untuk bersatu menciptakan lingkungan yang bersih ya, agar tercipta masyarakat yang sehat, nah dengan mendirikan posyandu ya. Kemudian nah yang keempat, nah ini keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Nah, ini adalah keterangan-keterangan yang mendukung ya daripada inti yang dibicarakan dalam pidato tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu penutup. Nah, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Nah, di sini merupakan kesimpulan ya daripada pidato tersebut. Nah, kemudian yang keenam yaitu salam penutup. Nah, ini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih ya. Nah, itu merupakan bentuk salam daripada penutup. Nah, itulah ya beberapa hal yang harus ya ada ya ketika kita membuat sebuah pidato ya. Nah, berikutnya di materi SBDP dalam kegiatan mengamati, nah kita akan mengamati tari daerah berpasangan. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tari tunggal ya, tari kreasi daerah yaitu tari tunggal, contohnya seperti tari kelana topeng. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tari daerah berpasangan. Nah, terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Ya, berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama ini adalah tari piring. Ya.
Nah, Bang Kakak bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan ya contoh tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur sesuai perkembangan zaman. Saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Nah, tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Nah, di sini kenapa dikatakan dengan tari piring? Nah, karena penarinya itu ya memegang piring. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, penarinya itu memegang piring. Nah, jadi mereka memegang piring ya sambil menari. Nah, ini sebagai ungkapan rasa syukur mereka saat panen ya, rasa gembira dan rasa syukur. Nah, berikutnya adalah tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara ya, Melayu Deli. Nah, Sumatera Barat itu di Ranah Minang atau Tanah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan dalam bentuk tari berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Ya, jadi bisa sejenis, bisa juga lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mainang, tari Ranggeng Melayu, dan tari Zapin ya. Jadi dalam tari serampang 12 ini ya terdiri atas 12 pola gerak dan pola edar ya. Nah, yang ketiga yaitu tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan properti payung. Nah, ini ya, jadi menggunakan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Jadi tari payungnya itu ya digunakan oleh laki-laki dan yang perempuan itu menggunakan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tanda atau songkok. Nah, ini ya songkok atau kupia ya, peci. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Nah, itulah tadi tari payung ya. Nah, kemudian tari legong. Nah, tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Nah, ini penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Ya, berarti yang belum balik ya. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Nah, jadi kalau dulunya tari legong ini hanya ditarikan oleh anak perempuan yang belum mengalami menstruasi atau haid ya. Namun sekarang ya seiring dengan perkembangan zaman, nah ini karena sebagai hiburan, nah itu aturan tersebut tidak diberlakukan lagi ya Bang Kakak. Nah, kemudian tari janger. Nah, tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Ya. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Nah, jadi ini ada 5 pasang muda-mudi, jadi 10 orang ya. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha
Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendek, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Nah, itu tadi tari Janger dari Bali ya. Nah, kemudian tari Ketuk Tilu. Nah, tari Ketuk Tilu ini juga merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Ya, tari Ketuk Tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari Ketuk Tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, getuk, dan geol. Nama Ketuk Tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari Ketuk Tilu justru kalah dibandingkan dengan tari Jaipong. Jadi yang lebih populer itu adalah tari Jaipong ya. Nah, kemudian tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Nah, jadi ini tari Bambangan Cakil dari daerah Jawa Tengah yang menceritakan tentang perang seorang kesatria melawan raksasa ya. Nah, ini dia yang sebagai bambangannya ya. Nah, ini adalah raksasanya yaitu Cakilnya ya, yang tokoh yang kasar, sombong, dan beringas. Kemudian tari Zapin. Nah, tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam ya. Tari Zapin ya, dari tari Melayu ya, dari daerah Riau ya. Kemudian tari Gandrung. Nah, tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung sebagai berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain adalah kempul atau gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Nah, tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi ya. Nah, kemudian ini tari Golek Menak ya. Nah, tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek ya. Ini tari Golek Menak ya, yang berasal dari Keraton Yogyakarta ya.
Nah, itulah tadi ya. Tarik daerah berpasangan. Nah, berikutnya ini adalah latihan untuk abang kakak di rumah. Ya, ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan contoh kalimat penutup dalam pidato. Kemudian, bagaimanakah bentuk kalimat pembuka dalam pidato? Dan yang ketiga, coba tuliskan urutan dalam penyusunan teks pidato. Nah, Bang Kakak silahkan dikerjakan latihannya dan kirimkan melalui WA Miss Carmila ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Miss ingatkan kembali untuk mengerjakan latihannya dan jangan lupa mengirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.